Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa MUI Channel di dalam program Ramadan bersama MUI Jaksel. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi ya para pemirsa sekalian, dan hari ini cukup luar biasa ya untuk kajian kita karena berbeda dengan kajian-kajian 2-3 hari kemarin. Hari ini kita akan mendapatkan kajian yang cukup menarik. Kalau para pemirsa di rumah melihat di belakang ini ada Gen Masta ini ya, luar biasa. Dan hari ini kita juga kedatangan para narasumber yang luar biasa. Dan juga hari ini kita berada di studio yang di luar studio MUI ya. Kita sedang berada di studio Kesbangpol Ruang Nusantara. Ini luar biasa nih, di kantor wali kota lantai 6 gedung A. Jadi luar biasa, dan kita ucapkan terima kasih kepada Kesbangpol untuk memberikan fasilitas ini. Dan selanjutnya hari ini kita kedatangan para narasumber yang luar biasa nih. Yang pertama kakak kita, nama lengkapnya Insinyur Arnela Sibore, MSI. Sibero, mohon maaf. Beliau adalah dari perwakilan Forum Pembaruan Kebangsaan yang juga punya latar belakang panjang di Kementerian Dalam Negeri di bidang wawasan kebangsaan dan kebencanaan juga tadi ya, Kak Nela ya. Kemudian selanjutnya juga kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini dari abang kita, Bang Wakil Dekot Jakarta Selatan, Abang Kurtubi. Selamat datang Bang Kurtubi. Terima kasih ya, di kesibukannya yang sangat luar biasa sudah menyempatkan hadir di studio kita. Dan selanjutnya di sampingnya ada ini abang kita yang luar biasa nih, Abang Ali Basyori dari Forum Ketahanan Dini Masyarakat, Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Pancoran. Terima kasih abang sudah hadir. Dan di ujung sana ada abang kita satu lagi, Bang Dokter Amril Bilhamar. Bilhamar, aduh salah lagi nih, saya mohon maaf. Beliau adalah salah satu anggota di Purna Paskibra Indonesia yang masih di bawah naungan Kesbangpol Jakarta Selatan. Dan ini adalah forum-forum di bawah binaan Kesbangpol, kecuali Dekot ya. Dekot berdiri sendiri, dan Wali Kota Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik terkait dengan generasi emas. Yang sebetulnya program ini juga digagas oleh Kesbangpol Jakarta Selatan ya. Nanti kita akan bercerita dan berdiskusi tentang Gen Masta yang para yai, para asatis, para bunyai, para ustazah sudah memahami ya bagaimana nanti di tahun 2030 sampai 2035 kan ya. Kita akan kedapatan bonus demografi yang para ahli mengatakan bahwa nanti jumlah usia produktif di negara kita berjumlah sekitar 70% ya. Itu bonus yang luar biasa yang tentunya akan kita dorong ya dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan generasi emas. Nah, karena itu Kesbangpol Jakarta Selatan membuat terobosan program ya terkait dengan generasi emas, Gen Masta, tangguh dan takwa. Ini terkait juga dengan Ramadan ya. Kita akan mendorong bagaimana ketakwaan para remaja kita, para generasi emas kita nanti bisa terbina dengan baik. Dan hari ini nanti kita akan dengarkan bagaimana diskusi-diskusi tentang pembinaan generasi emas ini untuk bisa memahami bagaimana para asatis, para kiai, para ustazah bisa melihat nih para pelaku-pelaku ya. Ada Kak Nela dari FPK, ada Bang Kurtubi dari Dekot, kemudian dari PPI dan dari FKDM. Nanti kita akan dengarkan paparan Kak Nela tentang wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan bagaimana wawasan kebangsaan itu berisi dari generasi-generasi emas kita nanti ke depannya. Dan kemudian nanti secara umum disampaikan oleh Kak Nela, dan kemudian kita akan dengarkan nih para pelaku-pelaku di lapangan dari Bang Dekot dan dari PPI bagaimana potensi pemuda, kemudian juga bagaimana keterhubungan pembinaan pemerintah dengan generasi ini. Dan nanti terakhir yang juga menarik adalah bagaimana kita memotret undercover anak-anak muda ini ya. Nanti kita akan dengarkan cerita dari Bang Ali ini tentang bagaimana pengalaman FKDM dan para pelaku-pelaku sosial lainnya dalam rangka tadi menjaga pembinaan di masyarakat kita terkait dengan remaja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan Kak Nela menyampaikan paparannya terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga tentang bonus demografi. Silakan Kak Nela, silakan. Baik, terima kasih Pak Rahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
menjelang buka puasa. Kita sekarang bicara bonus demografi. Mungkin kita menyamakan pemahaman dulu deh. Bonus demografi itu apa? Jadi bonus demografi itu ada satu ketika di mana proporsi jumlah penduduk usia produktif, di sini usia produktif ini usia 15 sampai 65 tahun. Lebih banyak daripada usia yang non produktif. Di sini non produktif bayi dari 0 sampai 14 tahun, kemudian di atas 65 tahun. Kalau kita pasti generasi milenial atau kolonial, Pak. Kelihatannya kolonial ya, jadi. Nah, jadi kita harus bersama akan paham bahwa itu terjadi kapan sih bonus demografi itu terjadi di Indonesia. Seperti tadi Pak Rahadi bilang, tahun 2030 sampai 2035. Bersamaan dengan itu kita akan memasuki masa Indonesia emas tahun 2045. Jadi kita akan melihat siapa saja yang akan mengisi Indonesia emas, generasi mana aja. Karena di bonus demografi ini peluangnya pasti ada ya Pak. Karena kita peluangnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Tapi bila dikelola dengan baik dan benar. Tapinya Mbak ya. Nah, maksudnya begini, kita sudah punya bonus demografi, tapi tidak punya lapangan pekerjaan, itu akan menjadi banyak pengangguran. Jadi lapangan pekerjaan yang sudah ada dan kita harus meng-create lapangan pekerjaan yang lain. Jadi bonus demografi ini masing-masing akan punya tempat untuk bekerja. Jadi kita akan mengangkat ceritanya pengangguran lah. Jadi seperti itu. Nah, kita tahu bahwa era Indonesia emas ini tahun 2045. Bahwa Indonesia merdeka setelah 100 tahun. Oke, 100 tahun. Iya, pas. Dengan visi, mungkin saya harus membaca nih, karena visi nggak boleh salah sebenarnya. Menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, siapa yang akan membangun negara di era Indonesia emas tahun 2045? Kalau saya baca, saya cermati ada 3 generasi nih Pak. Kalau klasifikasi generasi itu ada 5. Kita masuk generasi baby boomers. Baby boomers ya. Jadi setelah merdeka sampai tahun 60-an. Iya. Kita itu Pak, ini mah beda yang ini. Kemudian habis itu generasi X. X itu 60-an ke 85. Itu X. Kemudian generasi Y. Y itu anak-anak yang sekarang mungkin milenial ya. Bapak-bapak ini itu ada. Nah, jadi itu generasinya Y itu 80 sampai 95. Pak Dokter kelihatannya milenial ya. Tapi nanti pada saat 2045 mereka masuk ke usia non produktif. Karena sudah 65 tahun. Kita udah kakek-kakek ya. Nah, semoga kita masih hidup Pak. Amin. Nah, kemudian generasi Z yang sekarang nih, yang tahun 95 sampai 2010 itu masuk pasti usia produktif. Walaupun mereka ada di yang gen Y itu lahir di era komputer memang Pak. Jadi mereka sebenarnya sudah masuk ke IT lah. Dunia online ya. Ya, kemudian yang Z ini 95 sampai 2010 itu masuk ke usia produktif. Dia masuk di era internet. Gitu Jadi generasi udah kenal internet ya Pak. Nah, generasi Alpha yang memang sekarang masih pitik-pitik itu Pak. Itu usianya dari tahun 2010 sampai sekarang. Nah, itu mereka masuk di era ponsel yang cerdas. Nah, tapi kita sih berharap ya, semua generasi, 3 generasi tadi, Y, Z, dan Alpha itu harus mempunyai rasa dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, apa dan bagaimana itu ada di sini saya mencoba menjabarkan ada tiga frasa lah. Yang pertama, generasi emas harus bangga menjadi orang Indonesia. Caranya seperti apa? Dia harus paham Indonesia itu seperti apa sih? Bahwa Indonesia adalah merupakan negara maritim dan kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau yang terdapat dalam 38 provinsi. Sekarang ini Pak. Nah, pertanyaannya, ada nggak di generasi itu nanti paham
Indonesia itu ada berapa provinsi sih? Iya. Indonesia itu negara kepulauan bukan? Iya. Nah, karena Indonesia negara kepulauan dan maritim dan terbesar di dunia. Kemudian dan terletak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ada nggak yang tahu? Kan belum tentu juga kan? Nggak hafal ya? Kemudian pastinya Indonesia itu kaya dengan apa ya, beragam budaya, bahasa, suku bangsa, kemudian agama, dan itu semua Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, kekayaan laut yang melimpah, dan satu lagi negara hutan tropis terbesar dan menjadi paru-paru dunia. Nah, itu yang kita masuk dalam kategori bangga menjadi orang Indonesia. Yang kedua, bahwa anak-anak ini harus mengerti makna dari wawasan kebangsaan, Pak. Nah, wawasan kebangsaan ini ada dua pemahamannya. Yang pertama, paham tentang 4 konsensus dasar negara berbangsa dan bernegara. Isinya apa aja? Tahu nggak? Lupa kan? Yang pertama, Pancasila. Iya. Jadi ini ada kejadian yang saya alami sendiri, dan ini floor saya itu anak-anak kuliah, anak-anak SMA, memang di salah satu provinsi di Sumatera yang agak jauh lah. Saya diuntungkan sudah sampai ke pelosok-pelosok di 38 provinsi. Jadi pada saat itu saya tanya, oke, anak-anak, ada yang mengerti Pancasila sebagai apa? Dasar negara. Oke. Paham? Oke. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi semuanya. Selesai. Kemudian saya tanya, boleh saya tanya? Boleh. Sila ketiga, apa lambangnya dan apa maknanya? Sunyi, nggak ada yang ngomong. Sunyi. Simbolnya nggak apa ya? Padahal barusan dia ngomong loh, 5 itu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 hafal. Begitu saya sila ketiga yang paling gampang, persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Istilahnya apa? Ini adalah negara kesatuan yang harus bersatu. Sunyi, nggak ada yang ngomong. Aduh, bisa ini tuh sama dosen. Saya di depan antara mau sedih sama melongo, lah barusan kan kamu ngomong ya gitu. Tapi itu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu adalah undang-undang dasar yang tertulis dan tertinggi dari seluruh undang-undang perundang-undangan yang ada. Yang kemudian Bhinneka Tunggal Ika, pas tadi kita bilang negara kepulauan yang bahasanya ada banyak, kemudian suku bangsa, agama, ada 38 provinsi. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu semboyan negara Republik Indonesia. Kemudian NKRI ya paham bahwa ada 38 provinsi dengan batas-batasnya kota dan segala macam. Nah, pemahaman yang kedua tentang arti 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Seperti apa, Pak? Kalau saya tanya, cinta tanah air ya apa, Pak? Menggunakan produk dalam negeri. 100. Kearifan lokal. Siap. Mencintai bangsanya sendiri. Nah, itu kita berharap anak-anak generasi emas itu seperti itu gitu. Bahwa cinta produk dalam negeri dan dia paham Indonesia itu seperti apa. Kemudian sadar berbangsa bernegara. Di sini bahwa sadar bahwa kita punya jiwa gotong royong. Kemudian toleransi. Kemudian kita kita istilahnya mendahulukan kepentingan umum. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti apa? Siap untuk menyerahkan pikiran, kewajiban, kemudian kepintaran, seperti itu. Bahwa untuk Indonesia kita harus berani berkorban. Yang keempat adalah rela berkorban. Tadi sudah. 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Saya pernah mengalami atau melihat sendiri, atau saya berharap seperti itulah nilai dari awal itu kita mulai membangun. Nggak mungkin kita membangun anak-anak yang sudah SMA atau sudah kuliah atau mungkin yang sudah bekerja.
Jadi kita mulai dari anak TK, Pak. Saya Oh. pernah pada saat itu saya membuat kegiatan di Bali, Pak. Kemudian anak-anak TK itu kita perkenalkan dulu bendera Indonesia apa, merah dan putih artinya apa, merah berani, putih suci. Kemudian gambar-gambar apa sih, pahlawan-pahlawan. Jadi jas merah itu jangan pernah lupakan sejarah adalah itu. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya generasi muda yang akan menjadi generasi emas ini jangan hanya paham tentang teknologi saja, tapi harus paham makna dari wawasan kebangsaan yang tadi yang saya terangkan. Mungkin itu Pak Rahadi. Luar biasa, Kak Nela. Luar biasa ya. Ya para sahabat sekalian, ini wawasan yang disampaikan oleh Kak Nela ini bagian yang memang harus kita jaga terus ya sebagai para penyuluh masyarakat terutama dalam bidang keagamaan. Dan tadi di awal itu Kak Nela juga menyampaikan bagaimana demografi yang terkait dengan itu ya, level-level usia itu ya yang tadi kita dengarkan langsung. Dan yang unik adalah ketika saat ini kan banyak sekali tuh generasi-generasi yang tadi mungkin kalau kita kolonial kayak. Nah, kita akan dengarkan ya bagaimana persepsi para generasi milenial ya, yang nanti juga akan diwakili oleh beberapa narasumber kita. Jadi nanti kita akan dengarkan mungkin dari Kak Dokter dulu ya. Paling muda ya. Paling muda. Jadi Kak Amril ini dokter di salah satu puskesmas di Kramat Jati ya? Ya. Ya, dia juga aktivis di Purna Paskibra. Ini termasuk di gen milenial ya, mungkin ujung kali kalau. Gen Y ya. Gen Y ya. Kita dengarkan mungkin masukan dari perwakilan dari Purna Paskibra bagaimana kita nih generasi muda ini dalam persepsi yang dimiliki oleh generasi milenial kita nih. Silakan Kak Amril bisa memberikan gambaran kepada asatidz kita semua ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pendapat saya sih sebenarnya hampir bisa melihat generasi muda, generasi yang saat ini mungkin lebih banyak menguasai teknologi yang ada gitu ya. Jadi tadi mungkin beberapa juga sudah disampaikan, tapi memang ada beberapa nilai-nilai yang memang ya sesuai dengan tema kita gitu ya, Gen Masta, generasi emas, tangguh dan takwa, artinya mereka juga harus paham akan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan, mungkin nilai Pancasila tadi, dengan nilai-nilai yang memang sebagai dasar negara kita. Jangan sampai mereka ya generasi muda ini jadi lupa gitu ya, akan dasarnya dulu, sangat aktif dengan teknologi tapi lupa akan dasar. Jadi menurut saya dari segi generasi muda ini banyak peluang yang bisa diambil, banyak peluang yang bisa dikolaborasikan. Tadi mungkin sudah disebutkan beberapa kekurangan-kekurangan yang mungkin para generasi muda yang mungkin di pelosok nggak dapat karena memang lagi-lagi nggak semua tempat bisa terjamah oleh pemerintah, itu juga salah satunya. Jadi yang tadi mungkin sudah disampaikan, mungkin mereka ngerti, mereka tahu akan Pancasila, tapi pada saat mereka ditanyakan apa maknanya, apa logonya, logonya lupa tadi ditanyakan, gitu ya, apa bentuknya, saya rasa itu pasti mereka sedih, pasti sedih. Kita juga sedih pasti ya. Tapi memang ini juga membutuhkan kolaborasi juga dengan pemerintah, apalagi melihat kondisi ini belum tentu terjamah. Mungkin lebih daerah lagi gitu belum tentu tahu gitu. Tapi memang tadi saya sampaikan yang terkait nilai ini, generasi muda harus paham akan itu, wajib gitu ya, wajib paham akan itu. Dan nilai-nilai ini memang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Artinya yang tadi sudah disampaikan juga nilai-nilai gitu ya, mungkin makna-maknanya mungkin nggak hanya menyebutkan, tapi bisa diadaptasikan gitu ya dalam dunia mereka sehari-hari. Apalagi ya menurut saya kolaborasi kayak mungkin kami di Purna Paskibra Indonesia Jakarta Selatan khususnya, kami mencoba mengembangkan nilai-nilai itu gitu ya. Artinya dalam proses perekrutan, proses pelatihan yang kita jalankan dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun, yaitu bulan Agustus, kami mencoba untuk memberikan edukasi-edukasi terkait yang tadi sudah disampaikan, mungkin kayak wawasan kebangsaan gitu ya,
kemudian mungkin dari segi kepemimpinan, gitu ya, dan juga edukasi-edukasi tentang pengetahuan-pengetahuan yang mereka harus tahu nih yang terjadi di Jakarta, gitu ya. Nah, ini yang kami coba terapkan di dunia kami mungkin dari segi kepaskibrakaan, gitu ya, karena memang nilai ini yang harus kami kembangkan. Ya apalagi pas Kibra ini ya Kak ya, kalau lagi latihan itu kan harus disiplin ya. Dari gerakan harus sama. Itu yang harus kita siapin kan ya. Itu harus kita siapin. Jadi ketaatan terhadap pimpinan dan sebagainya itu jadi ya bagian yang sangat luar biasa ya kalau kita lihat. Jadi ya menarik tadi disampaikan oleh Kak Amril ya terkait dengan bagaimana persepsi anak-anak muda ya di tengah kondisi yang ada terkait dengan pembinaan terhadap mereka sendiri yang akan mereka lakukan terhadap pengembangan potensi dirinya. Dan kita akan dengarkan bagaimana selanjutnya nih kolaborasi ya, karena di sini ada Bang Dekot, ada Bang Kurtubi, mungkin bisa memberikan gambaran Bang tentang bagaimana upaya pemerintah juga dalam rangka melakukan pengembangan di pembinaan remaja dan tentunya sebagai mitra dari kecamatan, mitra dari pemerintah kota ini mungkin bisa memberikan masukan dan gambaran kepada para kiai kita. Silakan Bang. Terima kasih Mas Adi selaku pembawa acara. Pertama, kami dari Dewan Kota memberikan apresiasi dalam selenggaranya acara ini dari Kesbangpol. Yang pertama, kami dari Dewan Kota Jakarta Selatan berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan anak-anak muda yang saat ini. Selanjutnya, kesempatan ini tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Saya ingin sedikit menambahkan terkait dengan para kegiatan-kegiatan anak muda yang ada di kampung kita ya, di Jakarta Selatan khususnya. Saat ini memang kita lihat kondisi keadaan kampung kita terkait dengan anak-anak muda, kalau kita lihat sedang tidak baik-baik saja. Ya artinya memang banyak masa DPR nih. Ya, artinya masih banyak yang harus kita evaluasi dalam kita sebagai abdi masyarakat yang harus kita langkah-langkah kita untuk mengantisipasi masalah tersebut. Nah, di sini pula kami dari Dewan Kota selalu mensosialisasikan ketika ada acara-acara yang memang ada di wilayah untuk terus mensupport daripada kegiatan-kegiatan dan juga mendorong kepada para orang tua untuk anaknya segera dimasukkan ke dalam organisasi-organisasi anak muda seperti saat ini ada Karang Taruna atau ada remaja-remaja masjid ya, yang memang saat ini sebenarnya masalahnya cuma satu dari remaja tersebut adalah keluangan waktu. Ya, pada sibuk nih kelihatannya. Jadi keluangan waktu ini dalam artian justru bukan sibuk, justru waktu mereka yang memang banyak kosong itulah yang jadi penyebab mereka bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu kami terus mengajak kepada anak-anak muda untuk selalu membuat kegiatan-kegiatan positif atau masuk ke dalam organisasi-organisasi positif ya yang ada di wilayah kita yang tadi sudah saya sampaikan seperti Karang Taruna atau remaja-remaja masjid yang ada di lingkungan ya, karena memang tongkat estafet daripada kepemimpinan kita adalah mereka. Ya tentunya ada pepatah Arab mengatakan syubanul yaum rijalul ghad. Artinya apa? Pemuda masa kini adalah calon daripada pemimpin-pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu yang perlu kita patutkan itu adalah mereka itu adalah calon pemimpin atau daripada penerus tongkat estafet daripada kita semua. Nah, kalau kita enggak ajak mereka dalam kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya membawa kepada kemasyarakatan atau organisasi keislaman atau organisasi sosial, sepertinya mereka akan berbalik kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pasti keburukan. Dan juga ada kata pepatah yang mengatakan jika kita tidak menyibukkan diri kita dalam kebaikan, kita akan sebaliknya, yaitu kita akan disibukkan diri kita oleh keburukan. Nah, oleh karena itu kami dari Dewan Kota Jakarta Selatan terus mensosialisasikan kepada anak muda yang saat ini memang sedang digagaskan oleh Kesbang, yaitu Gen Masta ya, generasi emas, tangguh dan takwa.
ya. Artinya di situ generasi emas adalah calon generasi pemimpin yang tangguh, yang kuat, dan juga takwa khususnya. Nah, itu udah terbentuk dari satuan daripada para pemuda-pemuda kita yang memang kuat dan juga takwa. Nah, mungkin daripada selanjutnya yang akan kami sampaikan juga terkait dengan anak muda sekarang. Ini udah mau ini masuk masa bulan puasa ya. Iya. Ya, masa bulan puasa ini ya perlu kita ketahui ya banyak ya. Ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Bang Ali Basori yang memang sudah terjun di lapangan terkait dengan kenakalan remaja, yaitu tawuran ya yang saat ini sedang ramai di kampung kita ya. Oleh karena itu juga kita mengajak kepada seluruh para orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun keagamaan. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, para ya, ini luar biasa yang disampaikan oleh Bang Kurtubi ya. Jadi poinnya adalah bagaimana menjaga agar tidak ada kekosongan aktivitas dari anak-anak muda kita nih Bang ya. Jadi itulah yang akhirnya yang menjadi poin penting ketika kita mendorong mereka untuk bisa beraktivitas. Dan terutama teman-teman yang di remaja masjid ya. Ini kan tiap hari udah bangunin sahur, udah juga bantu di buka puasa. Ini bagian-bagian bagaimana kita coba dorong nih teman-teman kita untuk bisa aktif di masjid dan juga di ya tempat-tempat yang terkait dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Bang Kurtubi tadi. Dan yang menarik juga nih, ternyata ada undercover ya yang terjadi di remaja kita nih, di para generasi emas kita nih. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Kurtubi terkait dengan taburan dan hal-hal yang terkait mungkin lebih dari itu ya. Nah, karena itu kita coba gali informasi ini, terutama dari pelaku lapangan ini. Kita hadir juga di sini Bang Kurtubi tadi ya, Bang Ali ya, Bang Ali untuk bisa menyampaikan nih informasi-informasi A1 ya. Informasi penting bagaimana adanya undercover atau mungkin tindakan-tindakan yang tadi terkait dengan kenakalan remaja nih. Nah, ini sekali lagi para asatis untuk bisa fokus nih terkait dengan dijelaskan oleh Bang Ali nih. Silakan Bang Ali, bagaimana bisa kondisi para remaja kita ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita masih puasa semua nih ya. Amin, amin. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Iya. Ya, pada dasarnya karena kita yang akan bicarakan adalah generasi yang akan datang menghadapi bonus demografi. Yang tentunya di mana usia produktif itu lebih banyak daripada peluang tenaga kerja. Ini yang harus kita sikapi bersama. Tentunya untuk menyikapi masa depan yang tentunya tantangan yang akan dihadapi oleh generasi yang saat ini tentunya lebih sangat kompleks sekali persaingan. Bagaimana untuk mempersiapkan persaingan itu? Tentunya sudah digagas tadi, yaitu gerakan Genmasta, gerakan emas tangguh dan takwa. Bagaimana menciptakan generasi yang tangguh? Seperti apa? Tentunya nanti kita bahas bersama-sama di sini. Tantangan utama pemuda dalam perkembangan digital saat ini itu adalah untuk menghindari agar tidak hanyut atau menjadi korban. Nah, ini dia. Untuk menjadi korban digital saat ini. Jadi agar tidak menjadi korban dari sisi negatif digital saat ini. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak sekali generasi muda sekarang ini dari usia anak-anak hingga remaja itu fokus menggunakan media sosial. Media sosial ini butuh pendampingan dari orang tua agar anak-anak kita, remaja kita tidak hanyut atau menjadi korban dari sisi negatif media sosial itu sendiri, penggunaan media sosial itu sendiri. Salah satu contoh Temuan di lapangan. Banyak sekali remaja bahkan di usia anak-anak sampai usia remaja itu yang menggunakan media sosial itu untuk kegiatan tawuran, aktivitas tawuran. Nah, ini tentunya harus
Media sosial buat tawuran nih para asatis ya. pendampingan, tentunya harus pendampingan dari orang tua itu, lingkungan keluarga, Iya. timbulkan rasa eh, mempunyai empati terhadap sesama, Iya. terhadap lingkungan. Iya. Ya. Salah satu contoh, misalkan di lingkungan keluarga, ciptakan dulu biar dia ini, anak kita ini mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian dia mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesama. Kita ciptakan. Biar nanti ketika di lingkungan, di luar daripada rumah, dia mempunyai mencintai lingkungannya, mencintai sesamanya. Kalau sudah mencintai lingkungan dan mencintai sesamanya, otomatis untuk dia terjun remaja-remaja, oknum-oknum ya, saya sebutnya oknum remaja yang melakukan tawuran ini, dia menjaga jarak. Karena dia punya empati yang tinggi terhadap sesama. Kalau saya melakukan tawuran, nanti orang lain nanti akan seperti apa. Itu gimana bisa bikin tawuran tuh medsos itu? Ya, jadi memang Menarik ya. terkait masalah media sosial yang digunakan untuk tawuran itu memang itu sebenarnya peralihan dari dunia. Oke. Karena itu tadi peralihan daripada kemajuan digital, akhirnya beralih menggunakan media sosial untuk sarana melakukan tawuran. Janjian tawurannya lewat media sosial, ya. Kemudian menentukan tempat juga melalui media sosial. Kemudian dia mendapatkan sajam juga dari media sosial, mendapatkan obat-obat terlarang dan termasuk miras juga dari media Informasi sosial. penting ya Pak Yaya ya. Semuanya kita bisa dapat dari situ. Jadi ini kembali lagi peran aktif orang tua dan juga semua unsur yang ada di wilayah tentunya untuk memperhatikan. Kadang kita fokus pada di sana ada yang jual miras, kemudian di sana kita gerbek. Tapi kita lupa bahwa di media sosial anak-anak kita, remaja kita bisa mendapatkan apapun. Karena mendapatkan sajam bisa dia mendapatkan beli secara online dengan cara COD, dengan membeli miras pun bisa dengan cara COD. Nah, ini tentunya butuh pendampingan dari orang tua. Ya, saya berharap nanti antisipasi nanti di bulan Ramadan bulan Ramadan ini adanya perang sarung. Ya. Waduh, sarung war ya. Di bulan Ramadan ini Sarung war nih. ada perang Aduh, sarung. ini buat pengurus masjid nih, coba diperhatiin. Tentunya apakah generasi yang akan datang, yang akan menghadapi permasalahan yang cukup kompleks ini, akan kita biarkan seperti itu? Tentunya kita tidak akan membiarkan mereka. Bagaimana nanti mereka mampu bersaing? Ya. Mungkin kita ini yang lahiran 60, 70, 80, itu generasi yang paling tangguh. Sebab generasi, kenapa saya sebut generasi yang paling tangguh? Kita mampu bersaing di era digital ini. Masih eksis, Bang? Ya, Eksis. dulu mungkin Pak Narsum nggak pernah berpikir bahwa kita ini nanti akan bisa memainkan HP yang layar sentuh. Iya. Ya, dulu kita nonton TV hitam putih aja kita udah seneng banget. Aduh, Ya kan? bener. Itu pun nonton di rumah Tetangga. seperti itu. Nah, kita diciptakan oleh keadaan dan pendidikan yang memang kita ditempa benar-benar. Iya. Dipersiapkan sedemikian rupa. Kita tidak tahu bahwa kita ini dulu dipersiapkan untuk yang sekarang. Tapi karena memang dulu kita dipersiapkan oleh orang tua, oleh ulama yang mendidik kita, oleh lingkungan yang secara memang 90% membentuk karakter kita, memang lingkungan dulu masih bagus. Ya. Pendidikan di sekolah pun kita masih mengenal itu PMP, PSBB semua. Ya. Pelajaran sejarah itu yang akan membangkitkan kita cinta terhadap tanah air. Jas merah itu tadi ya. Jas merah. Dulu kita kalau gambar itu suruh gambar-gambar pulau ataupun gambar para pahlawan. Karena apa? Tujuannya untuk mengembangkan cinta terhadap tanah air dan para pejuang-pejuang kita. Di situ akan tumbuh rasa. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian
tumbuh rasa cinta nasionalismenya yang tinggi hingga saat ini. Ya. Sehingga kita akan mengotori NKRI ini dengan perbuatan sekecil apapun yang negatif, kita nggak mau. Nah, akhirnya kita diciptakan generasi yang tangguh. Nah, bagaimana ini PR kita bersama untuk menciptakan generasi Gen Masta ini yang akan datang biar mampu bersaing seperti kita. Ini tentunya PR kita bersama ke depannya. Bagaimana kita semua unsur bergerak untuk merangkul mereka seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para narsum, tentunya sangat bagus sekali. Kita harus menciptakan generasi yang akan datang. Ini ya kita yang menciptakan mereka. Tapi mohon izin Bang, tadi saya potong sedikit. Tadi yang menarik tuh kita tidak ada sarung war nih. Ya. Mungkin bisa diceritain nih para kayak kita atau para pengurus masjid, mungkin ada studi kasus terkait dengan ini nih, dengan penggunaan media sosial dan tawuran nih. Ya. Mungkin bisa ada studi kasus yang bisa dijadikan pelajaran buat para satgas sekalian. Ya, baik. Jadi terkait masalah perang sarung, dulu juga kita waktu masih kecil suka selepetan sarung kan begini, selepet ketika kita pulang tarawih ataupun pulang sholat subuh. Tapi kan itu sarung kosong. Kemudian sebenarnya nih kalau di bulan Ramadan seperti ini dinamakan perang sarung karena memang kita identik kalau bulan puasa kita menggunakan sarung. Lebih banyak aktivitas menggunakan sarung. Nah, kemudian sarung itu digunakan untuk tawuran, makanya dinamakan perang sarung. Perang sarung. Saya baru dengar juga nih. Dan kemudian kalau sekarang ini metode perang sarung itu sendiri di bulan puasa yang seperti saat ini bulan Ramadan yang harus kita waspadai di lingkungan. Penting nih. Itu perang sarung sekarang itu depannya ujungnya itu diikat kemudian diisi benda-benda keras. Sehingga saat disabetkan ke lawan mungkin kena kepala, kalau dalamnya isinya batu juga mungkin kepala ini yang harus yang harus kita waspadai di lingkungan karena memang ya perlu sekali anak-anak ini kalau kita kerasin mereka makin tambah keras. Betul. Kita perlu rangkul mereka, kita ajak berbicara, kita sambangi mereka, ya kan, kita opini mereka apa sih sebenarnya. Ayo kita dengar dari mereka. Jangan kita aja yang pengen didengar, tapi coba kita dengar dari mereka. Mereka nih pengennya apa sih? Ya, karena ya saat ini mereka butuh main. Kemudian mereka ditinggal di lingkungan yang sempit. Ketika dia ada dalam halaman yang luas sedikit, dia udah mulai jingrak-jingrak dan ini segala macam ini. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Karena di bulan puasa saat ini yang perlu kita waspadai yaitu terkait masalah metode perang sarung. Itu bisa terjadi, bisa kapan saja. Karena yang sering terjadi itu setelah kurang sholat tarawih, walaupun kadang-kadang dia sih sebenarnya nggak tarawih, cuman di depan. Ini berarti pengurus masjid nanti harus dicek tuh sarungnya isinya ada apa gitu ya. Ini luar biasa nih. Saya sih berharap ada himbauan ya dari pengurus masjid ataupun pengurus mushola, walaupun hanya 2 menit atau 3 menit, himbauan kepada anak-anak kita, remaja kita untuk dilakukan himbauan agar nanti setelah pulang sholat tarawih jangan melakukan hal-hal seperti itu. Saya berharap di bulan puasa ini nanti dilakukanlah nanti hal-hal semacam itu. Ada dari tua-tua kita atau di saat sebelum tarawih nanti harus ada pengumuman ya masuk di poin-poin itu ya. Baik, luar biasa nih Bang Ali ya, informasi yang sangat penting buat kita bagaimana tadi potensi tawuran yang sarung bisa bikin benjol orang itu ternyata dalamnya ada isinya itu ya, Masya Allah. Baik. Dan tadi poin juga dari Pak Dekot dan Pak Bang Ali tadi terkait dengan persepsi anak muda yang apa ya? Yang tadi kalau Pak Dokter bilang dia harus disikapin oleh para orang tua nih. Nah, ini mungkin buat Mbak Nela ya, Pak, Kak Nela ya. Jadi ini ada gap antara persepsi anak muda dengan persepsi orang tua nih. Nah, ini kan akhirnya ketika anak muda punya persepsi, kemudian ada orang tua punya persepsi, itu kadang nggak nyambung tuh Kak posisinya. Nah, itu akhirnya tadi pelampiasannya ya. Dia main keluar gitu ya. Tadi Bang Dekot bilang malah jadi kosong. Karena tadi problem-problem gap yang nggak nyambung tuh mungkin. Nanti kita dengarkan mungkin penjelasan dari Kak Nela, Pak Dekot dan Pak Dokter ya terkait dengan itu ya. Silakan ya. Jadi
kita yang posisi kita selaku orang tua Kita Itu- baby boomers ya. ya baby boomers Aduh tua bener nih. nanti pada saat apa ya sekarang ini anak-anak Gen Z itu kalau ditanya belum tentu menjawab. Diem aja dia. Kayak anak saya tuh persis, Bu. Ya, jadi kita rangkul salah, nggak dirangkul Iya, juga salah, Pak. Tapi memang lingkungan yang paling berpengaruh pertama adalah keluarga. Oke. Keluarga dulu nih. Sepakat nih bapak sama ibu punya anak berapapun, siapa menjaga siapa yang menjelaskan apa, itu harus ada. Nanti di sekolah itu tugasnya bapak dan ibu guru. Oke. Nah, tapi yang paling penting adalah lingkungan rumah. Itu yang paling dominan. Karena apa? Dulu pada zamannya kita suka main di luar. Karena belum ada gadget, Pak. Coba anak Main kecil-kecil galasin ya, sekarang mau main makan aja dipasangin gadget baru bisa disuapin. Nah, itu yang kita sebenarnya selaku orang tua memang harus menyelami dan menjiwai dulu anak-anak sekarang seperti apa. Jadilah kita orang tua memang tetap menjadi orang tua, tapi harus menjadi teman dan sahabat. Jadi dia punya keluhan apa kita bisa kasih solusi versinya kita pasti kan. Akan beda dengan versinya mereka. Tapi nggak ada masalah kalau buat saya pribadi, saya punya anak Gen Y 93 itu masuk ke Z. Waduh, malah jauh juga ya. Nah, yang kecil umur 22 tahun itu masuk alfa lah pasti. Nah, bahasanya udah gak nyambung. Iya, betul. Sebenarnya. Kayak di planet lain aja kita ngomong. Nah, tapi saya kadang-kadang pura-pura nyambung aja, Pak. Iya. Bahasa Jaksel. Masih Jaksel ya, anak Jaksel ya. Yang penting kita harus tahu anak ini keluar. Kalau saya membiasakan dan pindah tempat kasih tahu mama. Mau laki mau perempuan. Jadi seperti anak kita di mana kita tahu. Nah, mungkin itu yang kita harus menyelami anak-anak Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang. Mungkin itu, Pak. Oke, luar biasa. Baik, kita akan dapatkan lagi tambahan dari Pak Dekot. Gap yang terjadi nih di antara kita nih, di antara anak muda dan orang tua ya. Ya, terkait gap daripada dua antara anak muda dan orang tua yang saat ini memang sepertinya memang kita kurang banyaknya bonding ya, Bu. Iya. Oh, oke. Karena ya, artinya orang tua ini saat ini memang sudah masing-masing ya. Kadang mereka ya punya kesibukan masing-masing dengan kegiatannya dan juga anaknya udah dibiarin aja dengan main dengan Udah yang penting ganteng di depan gitu ya. ya bisa dengan teknologi ataupun bisa dengan lingkungan mereka masing-masing gitu. Ya. Ya, artinya dari kita sebagai orang tua harus banyak mengajak ataupun membonding mereka, mengajak kegiatan-kegiatan positif ya yang memang ya kalau orang tua gimana ya, anak itu gimana orang tuanya kan gitu. Ya, artinya di situ poinnya gimana kita mengajak anak kita untuk berbuat kebaikan. Oke. Kalau kita ya apa namanya masing-masing aja ya itu timbulnya nanti ya kenakalan-kenakalan yang ada. Nah, yang kita perlu perkuat itu adalah nomor satu adalah mental daripada anak-anak tersebut yang memang bukan hanya dengan saat ini yang terjadi bukan ada antara anak dan orang tua saja, tapi juga saat ini terjadi di dunia organisasi-organisasi lain. Oke. Ya, contoh misalnya Poin. kita masuk ke organisasi di masjid. Nah, Kita lihat ya, mungkin menarik karena nih ya. versinya di sini MUI ya. Iya, siap. Jadi kalau kita lihat kita masuk ke ranah organisasi dalam masjid, itu mayoritas antara pengurus masjid dengan remaja masjid jarang yang berdampingan. Nah, ini dia. Kenapa? Iya. Karena memang masing-masing punya versi. Ada persepsi Ya, ada persepsi yang berbeda. Iya, siap. Yang artinya orang tua yang nggak mau ngalah, anak muda juga punya pandangan tertentu dong. Iya. Itu yang perlu kita sikapi. Betul. Ya. Tapi kebetulan saya juga mantan daripada ketua remaja masjid. Nah. Kita punya tuh evaluasi yang saya sering utarakan ke teman-teman remaja masjid yang sekarang. Iya. Itu ya udah kita pandai-pandai punya strategi gimana kita ngayomin orang tua kita gitu. Kalau orang tua kan Ini anak remaja masjid ya, dengerin Iya. dia dari kakaknya nih. jadi kalau kita lihat pengurus-pengurus masjid yang sekarang itu kan memang mayoritas sudah umur-umur Yes. 50, 60 yang memang sudah kembali lagi ke anak-anak. Iya. Iya. Ya, karena ya. Ya, artinya di situ
perlu kita strategikan gimana caranya ya mereka juga bisa mengikut pergerakan kita, dan juga kita juga bisa mengikuti pergerakan mereka dengan cara ya saling menghormati, paling utama saling menghormati satu sisi, dan juga ya saat ini memang kurangnya daripada ilmu-ilmu adab ya. Penting poin ya. Memang Etika, kadang-kadang etika kita anak-anak muda sekarang memang banyak yang suka kadang-kadang nggak boleh dibilangin sedikit memang orang tua langsung galakkan dia. Nah itu tuh yang perlu kita sikapi juga, karena itu balik lagi ke mental anak tersebut. Memang kita harus sikapin sejak sering-sering. Kalau sekarang tuh kita lebih ngajaknya ke arah ngajak ngopi bareng. Bener Bang Ali ya? Iya. Jadi anak muda sekarang tuh nggak bisa kita ajak ngobrol benar-benar Harus terus. ada kopinya. Artinya jangan kita ajak. Jadi "Yuk kita mesti ngaji." disiapin kopi ya para Yuk kita ngaji, yuk kita belajar, yuk kita kajian, yuk kita dengerin presentasi, ada ini makalah ini. Itu nggak bisa anak muda sekarang. Artinya banyak yang saya dalamin di anak-anak muda sekarang tuh ajak ngopi bareng. Ajak diskusi barengnya dengan sama-sama ngopi bareng. Tempat-tempat kopi ya nggak mesti harus setiap saat ya, artinya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ajak mereka ngopi-ngopi. Nah biasanya di tempat-tempat seperti itulah muncul ide-ide mereka. Ide dengan apa maunya sih sebenarnya anak muda sekarang, seperti apa sih yang dipengenin supaya mereka itu bisa berbuat dengan kemaslahatan yang ada gitu. Ternyata memang benar itu salah satu jurus ampuh, jadi kita ajak ngopi bareng mereka. Ini Ramadan ya, jadi kita ngopi di masjid, tapi pas saat buka. Atau ya itu. Nah setelah itu nanti setelah kita cair suasananya, mereka juga sudah merasa dekat dengan kita, sudah merasa satu. Nah itu barulah muncul tuh aspirasi mereka yang inginkan. Itu mungkin itulah cara-cara yang harus kita sikapin sebagai orang tua ataupun sebagai senior ya daripada mereka. Itu yang kami saat ini sedang jalankan. Sementara itu. Ya nih para asat sekalian, para kiai ini kan Bang Ruby juga bagian dari generasi milenial ya tadi. Jadi ini ungkapan yang jadi poin ya. Jadi ketika kita berusaha memahami tadi dengan gaya-gaya bahasa yang sangat mengena buat mereka ya, dengan cara misalnya ngopi dan sebagainya tadi ya, untuk bisa lebih menyampaikan ide-ide pesan kita nih. Dan kita minta mungkin dari Pak Dokter nih dari Paskibra, dari sisi mendekatkan gap antara anak muda dan orang tua nih. Silakan Bang. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin sedikit tambahan dari narasumber yang luar biasa tadi sudah sampaikan, karena menurut saya kita kembali ke pola didik orang tua pasti, dimana pola didik ini yang nanti akan berlaku untuk mereka di kehidupan mereka, dan akhirnya akan menentukan gapnya nanti. Apakah mereka bisa dekat dengan orang tua, apakah mereka bisa jauh dengan orang tua. Gitu. Karena buat saya ini juga sangat penting. Dia akan melahirkan bagaimana si anak ini akan berkembang di dunia luar nantinya. Masuk kembali lagi perkembangan gadget buat saya teknologi yang sekarang sudah gampang dicari, gampang didapatkan, dan itu akan menentukan bagaimana si anak ini bisa mendapat pola didik. Orang tua bilang A, nyampe di gadget B akan jadi B. Bahkan anak-anak mungkin bisa lebih mengikuti gadget daripada ngikutin nasihat orang tua. Bang, ya? Iya, malah lebih fokus ke gadget jadi gitu ya. Kadang orang tua ngomong pun bisa pegang gadget. Jadi itu buat saya kembali lagi ke pola didik yang diberikan orang tua, lingkungan sekitar. Kalau mungkin kita bicara masjid, bagaimana remaja masjid tadi menciptakan program-program yang akan melahirkan generasi muda yang akan rajin ke masjid. Karena menurut saya ada beberapa kali saya Jumatan contohnya gitu ya. Kita sekarang sudah melihat beberapa masjid sudah menyiapkan kayak Jumat berkah. Dan yang sekarang yang berisi itu yang kadang-kadang yang antri itu malah anak-anak kecil. Ini kan program bagus buat saya sih, programnya bagus ya. Jadi anak kecil jadi banyak yang mau ke masjid. Simple sih, bukan karena sholat juga, bisa aja karena makanan yang mereka incer ya. Apapun niatnya yang penting itu bagus. Betul. Ya jadi bisa datang cuma pengen datang ngantri makan tapi di sholat dulu gitu. Nah ini kan bagus juga buat saya, di program-program ini juga akhirnya dari didikan orang tua, lingkungan dan sekitarnya, dan akhirnya menciptakan program-program tadi.
gitu. Bagaimana kolaborasi antara lingkungan orang tua, lingkungan sekitarnya mereka, dan sampai mungkin lingkungan masjidnya. Ya, remaja masjid punya program yang bagus, yang akhirnya bisa dievaluasi. Gitu. Program inilah yang menciptakan bagaimana generasi muda ke depannya. Ya, ini menarik ya para pemirsa ya. Jadi Ramadan ini kan momentum di mana orang pada berkumpul di masjid ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dekot, oleh Pak Dokter juga terkait dengan bagaimana mereka ngumpul dan kita menggunakan momentum tadi ya, momentum Ramadan ini. Ya. Dan salah satunya tadi ada ngopi, ada apa buka Jumat puasa berkah. bersama. Jumat Ya. berkah. Kalau Ramadan, Kalau Ramadan buka puasa bersama ya. Di mana kebersamaan itu menjadi suatu hal yang sangat enak untuk tercipta nih. Jadi ya momentum ini mudah-mudahan bisa ini momentum Ramadan ini bisa tadi mendekatkan orang tua dengan anaknya gitu, makan sahur bersama, buka puasa bersama, kemudian tarawih bersama dan ngumpul ya pokoknya seperti itu. Makanya nanti teman-teman di pengurus masjid nih kalau nggak pokoknya harus kompak sama remajanya ya. Kalau nggak kompak nanti botinya di program bantuan botinya nanti ditinjau ulang. Nah ini jadi bagian bagaimana tadi ya kebersamaan dengan anak muda itu bisa lebih kuat. Pemirsa kelihatannya waktu kita cukup terbatas ya, tapi kita ingin satu informasi lagi nih dari Bang Ali ya. Jadi ini karena memang momentum masjid menjadi satu hal yang sangat krusial di bulan ini. Jadi pesan-pesan sedikit mungkin terkait dengan tadi antisipasi yang terkait dengan saya masih tertarik dengan perang sarung Mas. Jadi mungkin sedikit dari Bang Ali Trip Ya, buat para pengurus masjid. saya berpesan ya, berharap dari pengurus masjid ataupun musola nanti memberikan pesan-pesan atau pesan-pesan agama pada generasi muda. Ya, tentunya walaupun mereka pelaku perang sarung ataupun pelaku tawuran, Sarungnya di tapi periksa dulu. ada sebagian yang saya lihat mereka masih aktif di majelis juga, mereka masih mengikuti majelis, masih mengikuti kegiatan latihan-latihan hadroh juga seperti itu. Terkait dia masih aktif di bidang-bidang keagamaan juga mereka. Tapi berantemnya lagi Iya. juga. Berantemnya aktif. Nah, dari sinilah, dari sisi keaktifan mereka Oh, masih oke, mengikuti di majelis, masih mengikuti latihan-latihan keagamaan. Ini saya berharap kepada khususnya ini MUI ya untuk bisa MUI dan DMI ya, ya, Masjid Indonesia untuk nanti. memberikan arahan kepada DMI khususnya ini memberikan pesan-pesan kepada mereka melalui mungkin 2 atau 3 menit mungkin selesai sholat taraweh atau mungkin Pasal pengumuman mau taraweh kan biasanya bisa ada pengumuman seperti itu. Nah ini saya berharap seperti itu karena memang itu kembali tadi mereka ini tanggung jawab kita. Ya. Nah, itu aja. Luar biasa. Para pemirsa, para yai, para sahabat sekalian ini pelaku-pelaku ya di masyarakat ya yang juga menjadi masukan buat kita semuanya terkait dengan bagaimana nanti kita bisa melakukan pembinaan pada remaja semuanya dan ya kita ucapkan terima kasih ya para narasumber yang luar biasa nih Kak Nela, Pak Dekot, Bang Kurtubi, Bang Ali, Pak Dokter kita. Terima kasih di sore hari kita sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat kita semuanya sebagai pelaku pengayom umat untuk bisa memberikan pencerahan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat terus beribadah dalam bulan Ramadan ini. Puasanya lancar, tarawihnya juga jangan lupa lancar. Buat pengurus masjid nanti coba di atas sarung-sarung ya. Buat adik-adik kita yang ada di masjid biar lebih tertib lagi. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu, terutama dari kawan-kawan dari Kesbangpol Jakarta Selatan, juga dari para forum-forumnya, dari FKDM, dari PPI, dari EPK, saya kebetulan juga dari FKUB, dan dari Dekot. Terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya berkah. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dulu. Generasi muda masa depan bangsa Ken Master, lakukan semuanya demi Nusantara. Ken Master, generasi